Aku masih nungguin. Siapa sih? Oh, disuruh masuk aja kalau nggak orangnya. Ini namanya Mas Halo, Gio. Mas Gio. Saya... Oke, sebentar. Kamu buru-buru banget. Jadi sebentar. Tadi saya dikasih tahu sama tim saya. Iya, Mas. Ale mau janjian sama sih di depan WC katanya. Iya. Nih, terus kenapa ada apa ini? Jadi gini Mas, mantan tunangan saya menjadi salah satu peserta yang cari jodoh di sini. Siapa namanya? Cesa Mas. Cesa. Iya. Om, cek data dulu Om. Ada yang namanya Cesa nggak? Coba dicek dulu. Tadi saya udah ke dalam, ada dia di dalam Mas. Oh, ada? Iya Mas. Oke, terus masalahnya apa? Dia tiba-tiba batalin semua tunangan kita. Pertunangan kamu Pernikahan kita dibatalin. juga. Kapan dibatalin? Sebulan yang lalu. Oke, terus tujuan kamu ke sini? Saya mau tahu Mas, kenapa dia tiba-tiba membatalkan semua tunangan dan pernikahan kita Mas? Kalau udah siap semua Mas. Oke, tapi dua Seserahnya untuk semua udah saya siapkan Mas. Tapi dua keluarga sudah Sudah, juga. sudah Mas. Enggak, kamu nggak takut dikira ngeganggu orang di sini? Ya enggak dong Mas, saya juga mau pengen tahu kenapa dia tiba-tiba membatalkan semuanya Mas. 1 bulan lalu apa alasannya? Gak tahu, saya juga nggak tahu, dia tuh udah ngebet banget sebelum kita menentukan tanggalnya semua, dia udah ngebet kapan aku dinikahkan, kapan aku dinikahkan. Terakhirnya saya bawa orang tua saya ke rumah dia. Terus dibatalin mendadak? Udah oke, terus tiba-tiba sebulan yang lalu dia batalin Mas. Dua keluarga tahu berarti itu? Tahu. Oke, terus Mas, Mas jadi saya Gio, di sini mau tahu kenapa alasan dia untuk ya membatalkan udah, semuanya. temuin aja. Tapi Terus saya soalnya- panggilin orangnya. Saya mau ketemu dulu sama Mas Roy. Kenapa alasannya dia kenapa dia Hubungannya mau sama orang, tanya aja langsung orangnya. Kenapa harus ketemu orang yang nggak bisa sembarang diganggu soalnya? Saya mau tahu aja kenapa Mas. Soalnya saya Oke, mau bawa kalungnya Mas. boleh saya pegang. Jadi itu kamu tuh sebenarnya bukan mau nanyanya, bukan nanya sama dia, bukan Saya nanya juga sama... mau nanya sama dia, juga mau tahu nih apa sih alasannya gitu. Kan katanya kan Mas Roy kan bisa melihatnya orang. Oke. Yaudah, saya cek dulu. Kamu tunggu sini dulu bentar ya. Nah, saya cek dulu dia bisa diganggu apa enggak. Ya. Oke Mas. Roy, Hai Robi. bisa ditemuin nggak? Siap, boleh. Ada yang mau ketemuan sama. Boleh. Tapi nggak lama ya? Iya Mas, nggak apa-apa Mas. Ini siapa Robi? Roy ini namanya Gio. Ya sini Gio, Mas Gio sini. Jadi Mas Gio, Roy, ini Roy. Halo. Halo Mas, saya Gio. Jadi ternyata salah satu kandidat cinta kita itu mantan tunangan dia. Tapi sebulan lalu ya. Iya, Sebulan lalu itu pertunangan mendadak itu di cancel. Nah, jadi tujuan dia itu di sini sebenarnya bukan sekedar mau nanya sama dia si ceweknya, Cesa namanya ya? Cesa Mas. Cesa, tapi pengen nanya sama Roy. Ini ada mediumnya. Ini kalungnya Cesa. Iya tuh kalungnya Cesa. Intinya dia tuh Itu pengen kalung yang pernah saya tahu. kasih ke Cesa. Terus dia kembaliin lagi ke saya. Dia tuh pengen tahu kenapa gitu, batal apa ada laki-laki lain atau apa. Jadi Roy diminta untuk menerawang sedikit ke belakang. Baiklah. Saya akan menerawang sedikit ke belakang. Rasanya saya akan menaruh leontin ini kali ya, kaca ini. Boleh Mas. Oh, ini kaca apa nih Roy? Ini kaca masa lalu, Robi. Sebentar, Robi. Ya, silakan. Maaf ganggu ya Roy. It's okay. Namanya tadi siapa? Cesa. 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 Dan saya Gio. Mas Gio. Seandainya kaca ini retak atau tidak, berarti nanti akan menjelaskan sebenarnya apa yang terjadi ya, Gio. Baik, Roy. Saya melihat jiwa Cesa terjebak dalam tubuh Gio. Hah? Terjebak. Pertanda baik atau buruk kah? Menurut saya buruk, Robi. Buruk. Ada yang mau... Suara apa tadi? Itu suara satu bentrokan energi, dan itu menandakan pasti Gio dan Cesa masih ada unfinished business. Ya, ada Tunggu sesuatu Mas, yang belum tadi Mas bilang terjebak apa nih maksudnya nih? selesai. Nanti kita akan jelaskan ya. Ada hal yang belum selesai di Ada antara hal mereka yang belum berdua. selesai di antara mereka berdua. Ya emang benar, dan ini saya mau selesaikan semuanya Mas. Sabar ya. Oke, sebentar. Tapi ini bukan ada orang yang ngerjain sesanya kan? Bukan. Bukan. Robi. Roy gitu. Kalungnya lagi mau di Itu situ. betul. Kalungnya lagi. Terima Pasti kasih. nggak apa-apa nih. Tidak. Is it okay? It's very okay. Oh, Mas Gio, ini kan sebenarnya gini situasinya kan memang ya kamu ikhlas aja saat ini ikhlas dulu ya. Karena kan memang Sesa. Saya nggak bisa ikhlas Mas. Bentar, didengar dulu, dengar saya. Cuman ada dua pilihan. Kamu saya pulangkan, selesaikan di rumah secara pribadi,
Tapi ikuti permainan saya dulu. Saya titipin kamu sama kru. Nanti kalau kapan kata saya kamu boleh ketemu saya persilakan ikut ke tengah panggung. Maksud saya begitu. Tapi jangan rusuh dulu. Kalau rusuh sama aja, kamu nggak bisa nangkep dia secara baik nanti. Atur strategi yang baik aja kalau memang ada yang perlu diselesaikan. Pakai topi ini. Ya. Oh, kamu ini kopi siapa? Disemprot dulu deh Om, nggak apa-apa. Jadi lo, sorry gue pakai. Lo gue masukin ke studio, ya. Tapi jangan rusuh ya. Oke. Kalau rusuh saya kabur. Yang tadi yang unfinished business kata Roy itu sama aja nggak bisa selesaiin. Oke. Ya. Udah, ayo. Roy mau langsung pelan-pelan. Roy mau langsung atau apa? Nanti aku akan tunggu dulu. Aku meditasi dulu. Kamu meditasi dulu. Ya udah. Launchingnya jangan lupa. Sorry ya Roy, ganggu Roy. It's okay. Thank you Mas Roy. Yes. Ya, lu jangan bersuara ya. Nanti ada di situ, gue titipin situ aja dulu ya, masukin, jangan emosi ya. Lo ikutin permainan gue aja kalau ada kursi kosong. Duduk aja. Kalau lo rusuh, ya beda kabur. Gue mau dulu. Yuk tim. Inilah garis romantika kehidupan. Setiap hubungan percintaan tidak selamanya indah. Manis dan pahitnya adalah suratan takdir yang harus dijalani. Di program ini kita akan mengungkap berbagai permasalahan dalam hubungan percintaan seperti perselingkuhan, cemburu buta, posesif, cinta sesaat, bahkan sampai cinta karena magis. Pertanyaannya, siapakah yang akan berjodoh pada malam hari ini? Semua akan diungkap di Garis Tangan. Dan seperti biasa telah hadir wanita-wanita cantik yang kami sebut sebagai kandidat cinta. Halo semua, apa kabar? Wow, cantik-cantik sekali. Coba dibuka sedikit maskernya, biar pemirsa di rumah semakin lihat kecantikan kalian dan juga garis. Oh, apa itu? Itu Astagfirullahaladzim. Dan hah? Hah? Iya. Catherine, Kamu bawa ular ke ngapain bawa? Ya kamu ngapain bawa ular ke sini? Ke Antv ngapain bawa Soalnya ular? Catherine itu ular kesayangan saya. Ular kesayangan. Iya, jadi saya harus bawa dia kemana-mana. Aduh. Perlu apa bawa ular? ngapain coba bawa? Maksudnya coba takut. Belum apa-apa kesannya udah bikin takut mereka tuh gimana? Ya, soalnya- Ya udah balik dulu. Lu bikin takut aja. Studio bawa ular. Enggak ada sama. Udah sekalian aja deh Abdul ya. Sekalian aja di sini Abdul. Duduk ya, duduk yang rapi lagi. Sorry ya. Ular lagi. Itu ular, kenapa lu bawa-bawa? Iya, soalnya itu ular kesayangan saya, Mas. Namanya Catherine. Ini Bukan Catherine. Catherine. Jangan bawa ular. Ya, sorry, nggak apa-apa, Mandi, Iya. nggak apa-apa. Maaf ya. Sakit loh. Kayak gini kok. Ya nggak benar juga ini, katanya nggak ada yang ngurus di rumah atau gimana? Enggak, soalnya dia pengennya sama saya terus, Mas. Ya bisa ditinggal dulu, emang di rumah nggak ada yang jaga? Nggak bisa, Biasanya kan nggak kita ada taruh yang jaga. akuarium atau apa gitu. Nggak bisa, dia jaga. Dia pasti ikut saya. Kabur pasti kalau enggak. Kalau ada yang jantungan dari mereka gimana? Dia jinak kok, jinak. Jinaknya gimana? Anak juga kalau udah ngigit sakit kali. Mikir dong. Gigit kok. Nggak apa-apa, anyway, kandidat cinta, ini pencari cinta kalian, Abdul namanya ya? Iya, Abdul. Abdul, kenalan, buka maskernya sedikit sebentar buat kandidat cinta saya, biar mereka menilai seberapa tampannya Abdul. Oke, gimana? Halo. Cukup cakep buat kalian? Biasa aja. Masih ngambek nih gara-gara ular nih. Kenapa, Pak? Masih pada kesel semua? Masih pada kesel. Kesel ya? Dia nggak ngigit, cuma ngagetin doang. Apa coba? Enggak nggak apa-apa, Abdul nggak apa-apa. Nggak apa-apa kan? Aku kamu kali. spesial kok. Ah, Cesa. Baru pertama udah bikin deg-degan. Deg-degan ya. Karena Cesa menanti untuk melihat ular-ular lainnya kan, Wow. dari Abdul. Ya seperti itulah. Seperti itulah ya. Cesa, juga nggak masalah. Cesa terakhir makan kapan sih? Kurus banget Cesa. Ya Allah. Nanti pulang abis ini kita makan ya. Kayak gitu. Hei, Cesa, nanti pulang abis ini kita makan ya. Kenapa? Kita makan ya abis ini. Oh siap. Ini bisa aja. Ih jangan marah. Ya nggak mau. Makanya di kandang ular ya. Lele. Ya udah, nggak
apa-apa. Mungkin kalau menurut kalian wajahnya tidak setampan pangeran yang kalian harapkan, siapa tahu karakternya, pekerjaannya bisa bikin kalian jatuh cinta ya. Abdul, saya pengen tahu dulu kesehariannya pekerjaannya apa nih? Keseharian saya bekerja di salah satu kantor bagian marketing. Saya itu sebenarnya sudah dijodohkan oleh orang tua saya. Ya. Ngapain kesini? Sebentar dong, sebentar. Orang belum beres sudah. Yes. Diam dulu. Saya itu dijodohkan sama orang tua saya, tapi saya nggak srek sama orang yang dijodohkan sama orang tua saya. Kenapa? Kok nggak cantik? Cantik, ya cantik relatif ya. Ya. Dia kaya, dia ngasih aku semuanya, tapi ya aku nggak menemukan apa yang aku cari di dia. Oh, kamu ini tipe-tipe cowok yang dikasih-kasih cewek ya? Enggak, bukan gitu. Pacaran malu habis. Mungkin karena terlalu baik ya, jadi aku dikasih semuanya sama dia dan aku ya nerima aja orang dikasih ya, tapi aku nggak menemukan rasa Rezeki kan nggak boleh sayang, ditolak. cinta sama orang yang dijodohkan sama orang tua saya. Makanya Emang saya yang datang bikin Abdul bakal jatuh cinta itu yang seperti apa wanitanya? Kriteria saya sih biasa ya. Aku sukanya orang-orang yang biasa, yang punya masa lalu yang sama seperti saya juga. Pernah bandel nggak apa-apa juga. Pernah bandel nggak apa-apa. Apa? Itu namanya masa lalu kan. Yang terpenting apa jadi ini? Yang terpenting jujur dan juga setia. Ya udah gini, sekarang yang merasa masuk ke kriteria yang Abdul cari untuk sebagai pendamping hidupnya, silakan berdiri siapa saja. Tuh kan munafik pada berdiri. Masalah. Ya udah kan munafik. Lu juga berdiri. Iya. Munafik dari awal udah suka. Kemau. Dia apa? Kita berdiri. Yang berdiri turun. Ayo, siapa namanya ketutupan tuh? Karin, Cesa, Raya, Aya ya. Oke, blocking. Usi, Aya, Karin sama Cesa. Sudah ada 4 di sini. Abdul, untuk yang babak pertamanya mau ngasih pertanyaan atau mau ngasih tantangan nih kemarin? Yang pertama ini mending langsung ke game aja. Kita main game bareng. Oh, yang tadi kamu ajak saya ngobrol di backstage itu? Ya, itu yang kita briefing itu. Oke. Jadi saya minta paper sama board, ya. Dan juga kertas-kertas yang udah ditulis sama para kandidat kita di sini. Ingat nama 4 paper saja dari 10. 4 namanya saja yang sudah tertulis. Oke. Jadi sebelum kita syuting tadi, pemilih cinta kita ini Abdul ada request ke saya pribadi untuk minta 10 kandidat untuk menulis hal-hal yang paling memalukan dan tragis parah dalam hidup mereka. Dan Abdul meminta yang akan bermain adalah kandidat yang suka sama Abdul, yaitu Cesa, Karin, Aya, sama Usi ya. Nah, jadi rules-nya adalah di sini, siapakah orangnya? Jadi para kandidat ini yang telah menulis fakta tragisnya nggak boleh memberitahu kepada kandidat cinta yang lainnya ya. Dan yang pasti kandidat lain boleh menebak siapa pelaku dari kenyataan pahit tersebut. Dan Abdul akan menjadi jurinya. Oke? Ya, so yang pertama, aku tulis ya. Siapakah aku? Ini banget ya. Hampir pernah booking brondong. Hah? Wah, ya. Aku di luar kota ketika bekerja. Kan? Siapa? Iya. Udah ketebak kali. Coba. Ayah, menurut Ayah siapa? Menurut saya Cesa deh kayaknya. Ngapain gue? Ya karena muka lu muka kayak gitu ya, kayak Karin, menurut Karin siapa? Cesa lah. Oke, menurut Usi siapa? kayaknya Karin sih. Wow, kenapa? Iya bener sama gue. Kelihatan banget kan tuh, lihat dari gestur tubuhnya aja udah kayak tante-tante. Barang ngomong lah ya. Ngomongnya udah tapos, udah sering Enggak, gitu. gue enggak. Back Enggak semua. Ya udah sih. Ya, nih. Siap ya. Jawabannya adalah Munafik. Cesa.